Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan ini kami akan mengetengahkan sebuah tema dengan judul pahala menjaga syahwat, di mana pahala menjaga syahwat ini sangatlah besar sekali, dan tentunya Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bisa atau mampu menjaga syahwatnya. Baiklah, kita langsung ke pembahasan. Pahala menjaga syahwat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kalian mengerjakannya, niscaya akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa kecil, dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga." Quran Surat An-Nisa ayat 31. Betapa besarnya pahala kita menjaga syahwat sampai Allah menjanjikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil dan memasukkan kita ke dalam tempat yang mulia. Di dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memelihara lidah dan kemaluannya, niscaya aku jamin surga baginya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan pahala menjaga syahwat juga diterangkan dalam hadis dari Ubadah bin Ash-Shamit meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah 6 perkara untukku, niscaya akan aku jamin surga bagimu, yaitu berbicara jujur, menepati janji, menunaikan amanah, memelihara kemaluan, menundukkan pandangan, dan menahan tangan dari mengambil yang bukan haknya." Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis yang panjang, Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dan laki-laki yang diajak berbuat keji oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan berparas cantik. Maka laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diketahkan oleh Ibnu Umar, pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 orang yang melakukan perjalanan, kaum sebelum umat Nabi Muhammad, hingga mereka berhenti dan memasuki suatu gua. Tiba-tiba batu besar bergulir dan tepat menutupi mulut gua. Sementara itu mereka berada di dalamnya. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Kita tidak akan mampu mendorong batu besar ini kecuali bila kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kita.' Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai seorang perempuan, anak pamanku yang sangat aku cintai. Aku ingin memilikinya,
tetapi dia enggan denganku. Sehingga setelah 1 tahun berlalu, dia datang kepadaku dan aku beri dia uang sebanyak 120 dinar agar dia merelakan dirinya untukku. Dia pun menerima uang itu sehingga aku sudah merasa memilikinya. Dalam satu riwayat aku sudah berada di antara dua kakinya. Kemudian dia berkata, "Janganlah engkau membuka cincin ini atau bergaul di luar nikah atau berzina kecuali dengan hak atau menikah atas ucapan itu." Aku digerogoti oleh rasa takut untuk melakukan perbuatan zina. Aku pun pergi meninggalkannya meski dia sangat aku cintai. Sementara uang yang aku berikan tadi, aku biarkan dan aku relakan menjadi miliknya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu, atau meninggalkan sejumlah uang dan lari dari perbuatan keji itu adalah untuk mencari keridhoanmu, maka bukakanlah mulut gua ini agar kami bisa keluar. Tiba-tiba batu besar yang menutupi gua itu bergerak dan mulut gua itu menjadi terbuka kembali. Hadis sahih dari Al-Bukhari dan Muslim. Masih dari Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan satu hadis. Jika aku tidak mendengarnya sekali, 2 kali sampai dia menghitung 7 kali, niscaya aku tidak akan menceritakan dan menyampaikannya bahwa aku mendengarnya lebih dari itu. Rasulullah bersabda, seseorang laki-laki berasal dari kalangan Bani Israel tidak peduli dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Seorang wanita mendatangi dan dia, laki-laki itu memberinya uang sebanyak 60 dinar untuk memujuk wanita itu agar mau diajak berbuat keji atau berzina dengannya. Ketika dia sudah hampir melakukan dosa besar itu, tiba-tiba dia menggigil dan menangis. Laki-laki itu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Wanita itu menjawab, "Karena perbuatan ini belum pernah aku lakukan. Ini akan terjadi hanya disebabkan karena aku memerlukan uang." Laki-laki itu berkata, "Kamu mau melakukan ini dan pada sisi lain kamu takut dengan Allah. Justru aku lebih pantas untuk takut kepadanya. Pergilah dan ambil apapun yang telah aku berikan kepadamu. Demi Allah, aku tidak akan mendurhakai Allah lagi mulai dari sekarang." Ternyata pada hari itu juga ajal menjemputnya, dan pada keesokan harinya sudah tertulis di pintu rumahnya bahwa Allah telah mengampuni dosanya, sehingga orang-orang menjadi takjub dengan kejadian itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka pahala menjaga syahwat ini akan kita tutup dengan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya.
Wallahu alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.